Alhamdulillah sudah bisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Pak Praso, Bu Siti, dan adik-adik sekalian, ini kebetulan gaptek masalah ini ya, apa YouTube ya, YouTube. Jadi mohon maaf sekali. Terima kasih atas perhatian adik-adik sekalian di sini ya. Kuliah ini yang akan disampaikan oleh Pak Praso, alumni kita. Nanti mungkin akan diceritakan brief CV oleh Bu Siti ya sebagai moderator. Jadi ini adalah salah satu kuliah DPKE di kelas saya dan Bu Siti Nur Hamidah. Ya, beliau nanti Pak Praharso akan menjelaskan terkait analisa ekonomi. Ya mungkin monggo Bu Siti Nur Hamidah akan memimpin jalannya diskusi ini. Monggo Pak Bu Siti. Ya, terima kasih Pak Hakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sore hari ini kita akan kuliah bersama Pak Praharso ya. Jadi beliau ini praktisi sekaligus alumni kita sebenarnya. Beliau S1-nya, beliau ke-18. Kemudian S2-nya beliau di Chemical Engineering, New South Wales, Sydney. Kemudian ada award-nya, non-award enrollment, Corporate Strategy, Australian Graduate School of Management pada tahun 1995. Kemudian PSD-nya sama ya, di Sydney juga, di UNSW. Kemudian disertasinya berjudul tentang Autothermal Reforming of Artificial Gasoline. Pengalaman kerja beliau bekerja selama 31 tahun itu di PKT, Pupuk Kaltim Bontang. Nah, jabatan terakhir beliau, Technology General Manager, Deputy Director Equivalent, merangkap sebagai Management Support General Manager for Kaltim 5, for Kaltim 5 Project, Ammonia Plant 2,500 ton per day, Urea Plant 3,500 ton per day. Nah, beliau juga sebagai konsultan sejak 2016 sampai 2019 sebagai non-PSO Marketing PT Pupuk Kaltim. Nah, beliau sekarang sebagai Managing Director Project Development dari PT Karya Mineral Jaya di Jakarta. Beliau sekarang juga merangkap sebagai Project Manager Consultant PMC, salah satu pabrik baja swasta di Serang. Nah, jadi pengalaman beliau sudah banyak ya. Beliau dari PKT, kemudian sekarang di itu tadi PT Karya Mineral Jaya Jakarta. Nah, meskipun beliau praktisi, tetapi beliau sudah S2, S3 di Australia. Jadi beliau dari akademik maupun dari sisi praktisi, insya Allah sangat menguasai lah di bidang ini nanti. Nah, kalian coba manfaatkan, gali ilmu sebanyak-banyaknya dari beliau. Oke, kita mulai sesi ini ya. Jadi beliau akan mempresentasikan materinya. Sudah saya share di Classroom juga ya. Semoga udah dipelajari. Setelah itu nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Monggo Pak Praharso dimulai. Baik, terima kasih Bu Siti dan Pak Agun atas bantuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah di masa pandemi kita bisa bertemu walaupun lewat daring. Pada bulan Februari yang lalu dan November tahun lalu saya sempat kuliah tamu di kampus, namun dalam posisinya beda ya, waktu itu cara offline alias hadir secara fisik. Baik, kita coba langsung running ke slide 45. Jadi materi ini adalah kelanjutan dari kuliah Bu Siti dan Pak Agun. Jadi insya Allah akan saya bawakan dua topik yang saling berkaitan. Jadi pada hari ini kita terkait dengan bagaimana utamanya menghitung mendapatkan nilai NPV dan IRR. Yang kedua tentang bagaimana kita menilai kesehatan secara finansial dari perusahaan berdasarkan hitung-hitungan sebelumnya. Insya Allah nanti di pertemuan kedua. Nanti kalau ada pertanyaan dari adik-adik silakan aja ini di raise up ya. Pertama kita mencoba melihat
battery limit cost atau ISBL. Apa sih battery limit cost ini? Jadi dalam pabrik petrochemical ataupun pabrik yang lain itu ada dua dikenal istilah, yaitu ISBL atau inside battery limit. Itu adalah proses side, bagian proses dari pabrik itu sendiri. Yang kedua adalah offsite battery limit atau OSBL. Itu meliputi utilities dan juga fasilitas pergudangan, pelabuhan bongkar muat dan sebagainya. Nah, pada umumnya kita sejak di kuliah juga dulu waktu Pak Nafi Pratomo di ekonomi teknik ya, kita diajarkan bagaimana cara menghitung kelayakan keekonomian sebuah industrial process plan. Itu pertama apa? Menghitung material heat balance dulu kan. Yang kedua diteruskan dengan equipment sizing, menghitung ukuran peralatan, kemudian baru dikonversi ke harga alat, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah kondisi yang normal. Namun di lapangan, kadang-kadang kita dihadapkan pada suatu masalah waktu. Yang pertama. Yang kedua adalah ketersediaan data. Contohnya, suatu saat kami dihadapkan pada penyiapan pra-studi kelayakan atau pre-FS, hanya dalam waktu sekitar 2 atau 3 minggu. Pertanyaannya, bisakah kita menyelesaikan itu kalau kita ngikutin prosedur normal, artinya menghitung dulu material heat balance, kemudian equipment sizing, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena waktunya hanya 2-3 bulan. Dari pengalaman kami di tim pada saat membuat pre-FS metanol, material heat balance itu dilakukan oleh seorang professional engineer yang punya pengalaman 25 tahun, itu pun butuh waktu sekitar 1 bulan dengan memakai HISIS, kemudian diteruskan equipment sizing dengan ASPEN, dan akhirnya menghitung keekonomian. Praktis butuh waktu 2-3 bulan. Padahal ini hanya kita diberi waktu antara 2-3 minggu. Untuk apa? Pada saat misalnya kita mengajukan izin alokasi gas sebagai bahan baku, gas bumi ini untuk petrochemical industry ke Menteri SDM. Tentunya kan butuh suatu semacam proposal. Ini waktunya sangat sempit. Nah, untuk itulah ISBL ini diperlukan dari sisi tata waktu. Yang kedua, kadang-kadang kita kesulitan untuk mendapatkan ukuran alat secara individual. Harganya berapa? Yang ada adalah gelondongan. Jadi satu proses plan, misalkan amonia atau metanol ataupun yang lain, proses site-nya itu adalah ISBL sekian juta $. Nah, itu aja. Jadi menghadapi hal seperti ini kita nggak usah khawatir karena ada dengan pendekatan ISBL. Nah, baik, kita lihat contohnya. Bagaimana konsep ISBL ini, jadi battery limit concept, kita hitung untuk menghitung TFI atau total fixed investment. Dalam pembicaraan kita selanjutnya, kami bertiga, jadi Pak Agun, Bu Siti, dan saya adalah mengadop bukunya Peter Timmerhaus yang dipakai di kampus, dan juga beberapa referensi yang lain, plus best practice di industries. Dan ini kami adopt dari standar UNIDO. UNIDO adalah United Nations Industrial Development Organization. Jadi lembaganya PBB atau UN yang bergerak di bidang masalah pengembangan industri. Jadi ini standar-standarnya sudah mendunia. Baik, mari kita lihat. Adik-adik bawa kalkulator ataupun bisa ngitung pakai HP ataupun pakai cara yang lain. Jadi sebelum kita lanjutkan, saya ingin tahu bagaimana adik-adik menghitung ini sampai ketemu total fixed investment. Jadi diketahui battery limit cost atau ISBL untuk ammonia plant kapasitas 1.500 ton per hari, 170 mio. Mio itu juta $. Nah, kemudian silakan menghitung yang kosong, yaitu butir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan kemudian yang merah-merah itu adalah EPC cost. Apakah EPC? Itu di kalangan praktisi pada umumnya dikenal istilah ini untuk engineering, procurement, and construction. Jadi bagaimana pabrik didesain, bagaimana alat dibeli, dan bagaimana peralatan yang sudah dibeli itu dikonstruksi,
kemudian dilakukan commissioning, startup, dan akhirnya normal operation. Baik, silakan saya beri waktu sekitar 5 menit untuk menghitung. Nanti yang sudah ketemu angkanya, raise up, bisa disampaikan, silakan. Mari kita mulai 5 menit. Ya, sudah ada yang ketemu angkanya berapa? Halo, sudah ada yang ketemu angkanya? Mungkin per poin, Pak. Yang nomor 2 mungkin siapa yang udah menemukan? Nomor 3. Berapa? Nomor 3 itu kan bisa dihitung. Mungkin yang nomor 2 ini yang agak bingung mungkin ngitungnya. Nomor 4, 5 tergantung dari poin nomor 2. Sudah diketahui apa belum? Nomor 2 petunjuknya sederhana, tinggal 1.500 dikalikan 30 hari, dikalikan $90 per ton, dapatnya berapa? 4,05 mil. Siapa tadi yang jawab? Saya Bu Santi. Santi. Berapa nilainya? 4,05 mil. 4,05 mil. Betul ya, Pak? 4,05. Yang nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2, ya $4 juta lah ya. Masalah beda pembulatan aja. Nah, nomor 2 sekitar $4 juta. Oke, yang nomor 3 siapa? Simple kan ya ini? Nomor 3 gampang banget tuh, 10% dari 100. 17. 17.
Ya, nomor 4. 9,5525, Bu. Dari mana? 5% dari 1, 2, dan 3. Oke, tinggal jumlah. Betul nggak Pak Praharso ya? Di angka saya 9,6 juta dolar. Ya, Ya mungkin beda pembulatannya. 9,6 juta dolar. Di hitungan saya 4 angka di belakang koma. Ya, Pak. Kasih, Pak. oke. Next. 5 berarti berapa total install cost-nya? 200,65, Bu. 5. Bagaimana Pak Praharso? Ya, 200, 2,6 juta dolar ya. ya. Ya sekitar itu. Oke, next nomor 4. Nomor 6. Nah, nomor 6. Spare part 7,48. 7,5. 8. Ya, 7,5 juta dolar ya, betul. Oke, next nomor 7. 11,22. Ya, 11,2 juta ya, betul. Project manajemennya 10,03. 10. 1,03. Ya, 10 juta dolar ya. Ya, oke. 9. 36,11. Oke. Ya, 36,1 juta ya, betul sekali. Jadi TFI-nya berapa? Total fixed investment-nya berapa? $265,4 bukan, Pak? Ya, betul sekali. 165,4 juta dolar. Kalau tidak termasuk IDC, berarti TFI IDC berapa? Tanpa IDC, tanpa poin nomor 9. 229,35. Ya, sekitar itu. EPC cost-nya udah ketemu? $100,6. Berapa tadi? Berapa? 200,6. Ya, kebetulan EPC cost saya nggak ngitung, jadi saya lebih menekankan per definisi aja bahwa Engineering Procurement Construction adalah TFI dikurangi item IDC, kurangi item 8, 7, dan 6. Tentang interest during construction, seperti yang sudah disampaikan dalam kuliah sebelumnya oleh Bu Siti maupun Pak Hakun, ini tidak harus 18%, karena sangat tergantung pada lembaga keuangan, penyandang dana itu mengenakan charge bunga itu berapa. Jadi variasinya bisa 7,5 sampai 18. Itu adalah part of negotiation antara kita dengan pihak lembaga keuangan perbankan. Jadi tidak selalu 18%. Kalau yang angka-angka di atasnya itu tipikal. Baik, ada pertanyaan sampai di sini sebelum dilanjutkan? Pak, tanya Pak, berarti EPC cost itu sama dengan total installed cost, ya Pak ya? Kalau dilihat dari hitungan ini, TFI excluding IDC. Betul sekali. Ya. Jadi ini hanya istilah saja. Jadi kalau di textbook ekonomi teknik biasa dikenal total installed cost, tapi yang keseharian kita di proyek itu kita lebih mengenalnya sebagai EPC. Yang penting jangan bingung deh. Itu aja. Sama. Jelas ya? Jelas, Pak. Yang lain sebelum lanjut? Saya, Pak, izin bertanya, Pak. Ya, siapa namanya, Mbak? Metika, Pak. Oke, Metika. Ya, silakan.
Itu Pak, untuk yang poin 9 itu tadi kan sebenarnya 18% itu kan terserah Pak. Mungkin ada nggak Pak kayak ketentuan untuk maksimal atau minimalnya dalam suatu pabrik gitu Pak? Tidak ada, karena itu sangat tergantung pada negosiasi antara kita dengan pihak perbankan. Jadi itu juga dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi dunia ya. Ini kan masalah bunga bank kan. Nah, untuk proyek sebagai contoh, proyek metanol punyanya Soji Jepang di Meksiko itu IDC-nya adalah 7,5%. Pada saat kami membangun Kaltim 5 dulu, itu sekitar antara 10-12%, karena waktu itu kan tahun-tahun 2011 gitulah, bunga bank masih cukup tinggi. Dan ini sangat ekstrim 18 ini. Jadi panduannya berapa itu sangat tergantung pada berapa bank mau offering ke kita. Berapa, ini kan bunga bank ini. Jadi pada saat kita membangun pabrik ya, itu kan tidak instan dalam waktu tahun, itu butuh waktu beberapa tahun. Nah, beberapa tahun itu kita kan dikenakan ini, tidak semuanya kita biayai dari modal kita, tapi juga pinjam bank kan. Nah, itu dikenakan namanya IDC atau interest during construction. Jadi adalah bunga bank pada saat kita membangun pabrik. Jelas? Jelas Pak, terima kasih Pak. Oke, ya. Yang lain? Pak Praso mungkin bisa ini Pak, bunga banknya itu yang Bank Indonesia atau yang bank kayak model Mandiri nih Pak, setelah di Bank Mandiri nih Pak. Oh, jadi ini banknya bank apa saja tapi standarnya dalam dolar. Jadi pada saat kami membangun Kaltim 5 juga banyak pinjaman dalam nominalnya dalam ini kan dolar. Jadi standarnya dolar ya. Maaf saya kurang menjelaskan apa ini rupiah atau apa gitu. Iya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, nanti gantian saya yang tanya, tapi tidak untuk dijawab hari ini. Nanti pada pertemuan kedua, tolong teman-teman menyiapkan jawabannya ya, adik-adik ya. Ini data 170 juta dolar adalah data tahun 94. Sedangkan kita sekarang adalah tahun 2020. Nah, kita mengenal adanya Chemical Engineering Plant Cost Index atau apa? Gampangnya CEPC atau CECEP lah, sebut aja CECEP itu ya. Punten yang namanya CECEP ya, untuk memudahkan saja. Nah, untuk kondisi sekarang berarti kan perlu kita lakukan revisi. Caranya bagaimana? Kita cari CECEP tadi yang kondisi 2020 kan udah keluar antara Januari sampai dengan bulan Oktober lah. Itu saudara bisa melakukan rata-rata berapa angkanya. Kemudian silakan cari indeks pada tahun 94 berapa dengan perbandingan 170 dikalikan indeks tahun 2020 dibagi dengan indeks tahun 1994, kita bisa melakukan penaksiran atau estimasi berapa kira-kira battery limit cost kondisi sekarang. Nah, yang nomor 2 tinggal menyesuaikan product storage 90 $90 per ton itu tahun 94 juga dikonversi ke tahun sekarang. Jawabannya tidak hari ini, tapi pada pertemuan berikutnya saya mengharapkan sudah ketemu jawabannya. Demikian ya, adik-adik ya. Kita lanjutkan ya. Ini kita skip dulu, nanti kita mainnya di spreadsheet saja. Nah, kita sedikit mengulang kembali teori tentang COGS. COGS itu adalah bahasa Indonesianya adalah harga pokok produksi atau HPP. Isinya apa? Di dalam schedule 2, COGS, harga pokok produksi adalah biaya variabel, biaya tenaga kerja langsung. Yang dimaksud tenaga kerja langsung seperti di sebelumnya adalah misalkan operator pabrik, shift supervisor, dan orang-orang di sekitar pabrik. Biaya pemeliharaan, maintenance, dan plant overhead itu adalah biaya umum pabrik. Inilah isinya COGS. Jadi nggak perlu bingung dengan istilah COGS dengan harga pokok produksi. Ada juga istilah cost of production. Jadi macam-macam lah namanya istilah. Tapi prinsipnya dalam bahasa Indonesia adalah harga pokok produksi. Ini nanti kita hitung di schedule 2 di COGS ini. Karena ini sebagai engineer kita harus tahu nih, sangat penting untuk hitung-hitungan berapa kita mau men-set keuntungan kita, dasarnya adalah dari sini dulu. Oke, tentang COGS ada pertanyaan?
Baik, kalau nggak ada, kita lanjut tentang keputusan pendanaan. Jadi beruntung adik-adik saat ini mendapatkan materi ini. Materi ini adalah materi pelajaran S2 untuk Business Strategy di School of Business di UNSW, karena kebetulan anak saya alumni sana, jadi saya dapatkan mata kuliah ini, materi ini dari mata kuliah anak saya. Ini pelajaran S2 yang saya sampaikan untuk adik-adik di S1 untuk pengetahuan ya. Jadi keputusan pendanaan ini sangat terkait dengan struktur modal permodalan untuk membiayai kegiatan bisnis dari perusahaan tersebut. Nah, tujuannya apa sih sebuah korporasi atau perusahaan korporasi ini adalah memaksimalkan keuntungan atau return yang masih dapat kita toleransi tingkat risikonya, level of risk. Dari mana kita dapatkan return atau keuntungan? Ini adalah didapatkan dari perhitungan net cash flow dari bisnis tersebut. Nah, risiko-risikonya apa saja yang terkait dengan financing ini? Ada dua, yaitu risiko bisnis dan risiko finansial. Dan ini sudah disinggung di kuliah-kuliah sebelumnya, karena ini ada di depan nih, business risk dan financial risk. Berikutnya, mungkin saudara sudah sering mendengar bahwa ada namanya istilah debt to equity ratio. Jadi rasio atau nisbah antara hutang dengan modal sendiri. Pada umumnya kita membangun suatu pabrik tidak semuanya modal sendiri. Kita juga sebagainya pinjam dari bank. Pertanyaannya tentunya adalah berapa rasio tersebut? Yang pas itu berapa? Nah, ini saya ingin dapat feedback dari saudara-saudara ya. Kenapa kita kok tidak membangun suatu pabrik itu pakai modal sendiri saja, nggak usah berhutang lah gitu. Kenapa harus perlu berhutang? Ada yang bisa sharing di sini? Kadang-kadang mahasiswa ini Pak 70-30 sama 60-40 Pak. Oke, 70-30, 60-40. Ada yang bisa menjelaskan apa artinya 70-30, 60-40? Monggo adik-adik, monggo silakan. Ayo silakan, kita terbuka aja diskusi kok. Saya juga belajar kok. Jadi hanya karena lahir duluan aja gitu. Nggak ada lebihnya. Ya, monggo adik-adik bisa mengeksplor ini Pak Praharso ini luar biasa pengalamannya di industri ini adik-adik. Monggo adik-adik. 40-60 itu setahu saya yang 40 debt-nya, hutangnya 60 dari modal sendiri, Pak. Kita kembali ke D/E ratio ya, nisbah perbandingan antara debt dan equity. Jadi pada umumnya itu debt-nya dulu berapa, equity-nya berapa. Cara membacanya seperti itu. Jadi debt-nya dulu, utangnya dulu, baru equity-nya. Jadi kalau 60-40 berapa utang, berapa modal sendiri? Oh, berarti utangnya 60. Utangnya 60, kemudian modal sendirinya 40. Kalau 70-30? Utangnya 70, yang modal sendiri 30. Oke, good point. Pertanyaannya, kenapa kita harus berutang sih? Kenapa nggak 100% saja kita bangun dengan uang kita sendiri supaya kita tidak berutang, nggak urusan bayar bunga segala macam? Monggo. Bisa sharing? Halo? Monggo di-sharing adik-adik sekalian, monggo adik-adik. Kenapa sih alasannya memilih 60-40, 70-30 utangnya lebih banyak daripada modal sendiri? Monggo adik-adik. Kira-kira kenapa adik-adik? Monggo ada yang mau menjawab adik-adik? Ayo, nggak usah takut-takut, silakan. Ya, monggo silakan adik-adik. Ini sharing adik-adik, monggo silakan adik-adik. Izin menjawab, Pak. Iya, Mas Fahmi, oke. Kalau yang setahu saya, kalau misalkan kita pakai modal sendiri itu untuk kerugiannya itu lebih besar. Bisa dibilang kalau kerugian pribadi itu lebih besar. Tapi kalau untuk kita pinjam dari uang bank, nah itu kita bisa aja rugi. Tapi kalau ruginya itu kan kita bisa mengangsur. Untuk pembayaran kerugian itu kita bisa mengangsur dengan bunga berapa. Jadi kita
ada space waktu lah untuk membayar utang itu. Kayak gitu, Pak. Oke, jadi intinya sharing resiko ya. Sharing resiko. Ya, baik. Sekarang kita coba. Kita membangun suatu proyek yang nilainya sebut aja 100 juta dolar. Kalau 100 juta dolar ini kita danai dengan uang kita sendiri, berapa jumlah pabrik yang bisa kita bangun? Jadi nilai proyek 100 juta dolar, kita semuanya danai uang kita sendiri 100 juta dolar. Berapa jumlah pabrik yang bisa kita bangun dengan 100 juta dolar? Satu, baik, betul sekali. Nah, kalau kita minjem bank 70% dan uang sendiri 30%, berapa jumlah pabrik dalam waktu yang sama yang bisa kita bangun? 3 pabrik. Nah, pilih mana antara 3 dengan 1? 3. Nah, 3. Di samping sharing resiko seperti yang kita sampaikan tadi, juga utamanya ini, kita dengan minjam itu bisa mendapatkan membangun pabrik lebih banyak lagi. Pertanyaan berikutnya, kenapa tidak kita besar-besarkan ininya, jumlah pinjamannya, jadi meminimalkan jumlah modal sendiri. Bagaimana kalau seperti itu? Mungkin nanti keuntungannya kecil, Pak, buat yang sendiri. Nah, ini di slide paling bawah. Jadi semakin besar hutang bank, maka akan mempertinggi risiko ketidakmampuan bayar atau gagal bayar. Jadi ada hitungannya. Jadi 60-40 ataupun 70-30 adalah best practice yang pada umumnya perusahaan itu masih mampu untuk memanage gitu ya. Kalau misalnya 90%, waduh, nanti resikonya makin besar. Jadi resiko ketidakmampuan atau gagal bayar itu juga makin besar. Itu jawabannya. Nah, jadi tidak ada nilai DE rasio yang ideal. Karena ini sangat bergantung pada norma-norma industri, kemudian juga pengalaman daripada perusahaan tersebut dalam memanage rasio hutang terhadap modal sendiri, dan yang terpenting adalah batasan-batasan atau covenants ya atau restriction dari instrumen keuangan dalam hal ini perbankan atau lembaga keuangan yang lain yang disampaikan kepada kita sebagai pemilik proyek. Selain itu juga hasil telaah atau kajian internal dari perusahaan masing-masing seberapa mampu kita untuk memanage hutang. Contohnya nih, lembaga keuangan di Korea itu menerapkan ke kita adalah 60-40 karena kita perusahaan swasta. Tapi kalau ada parent guarantee dari pemerintah Indonesia, maka mereka berani sampai menaikkan sampai 70 karena perusahaan tersebut menginginkan ada berbagi risiko dengan pemerintah Indonesia. Namun kalau swasta tidak seperti itu. Nah, perusahaan Jepang lain lagi 70-30 it's okay gitu. Jadi masing-masing lembaga keuangan terutama internasional itu punya governance atau batasan sendiri-sendiri. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak Praharso, jika dibalik, jika dana lebih rendah daripada modal sendiri, seperti tadi disampaikan 40-60, tadi siapa yang menjawab tadi itu kan 40-60, bukan 60-40. Itu gimana resikonya? Jadi lebih banyak modal daripada pinjaman. Ya. Nah, dari sisi risiko, berarti kan risiko yang kita tanggung lebih besar. Yang kedua adalah jumlah pabrik yang kita bangun lebih sedikit kan? Ya. Lebih sedikit atau sama atau lebih banyak? Lebih sedikit. Lebih sedikit, ya. Jadi ada dua hal itu, risiko sama berapa jumlah pabrik yang bisa kita bangun. Makanya pada umumnya perusahaan itu mengambil keputusan memperbanyak jumlah hutangnya, tapi masih bisa di-manage, yaitu jangan sampai lebih dari 70 lah gitu. Nah, kecuali kalau di BUMN di Indonesia itu beberapa case itu berani sampai 80-20, tapi BAM-nya pun juga harus BUMN, karena ada semacam sinergi ya antara BUMN, antar BUMN gitu. Tapi pada umumnya internasional itu 70-30 atau 60-40 itu yang best practice-nya seperti itu. Ada pertanyaan lain? Ada mau tanya Pak Praharso? Ya, silakan.
apakah ada perbedaan terkait skema pembiayaan untuk pabrik yang tipikalnya adalah ekspansi atau penambahan kapasitas daripada sudah di dalam satu kawasan tapi dia hanya menambah kapasitas, atau benar-benar grassroots atau yang benar-benar baru seperti itu? Apakah ada perbedaan model debt to equity ratio yang harus dipenuhi untuk tipe pabrik yang ekspansi dan grassroots gitu, Pak? Oke, dari siapa ini pertanyaannya? Di Gede, Pak. Dari Gede. Oh, Gede. Mahasiswa atau dosen atau alumni ini? Alumni, Pak. Alumni. Ya, baik. Jadi dari pengalaman kami mengelola proyek, baik itu proyek revamp atau pengembangan ataupun renovasi pabrik maupun grassroots yang betul-betul baru dimulai dari awal, itu DE rasionya itu sangat bergantung pada covenant atau batasan-batasan dari pihak perbankan. Jadi perbankan tidak melihat apakah dari pengalaman kami ya, apakah itu revamp ataupun grassroots. Jadi yang penting adalah hitung-hitungan keekonomiannya itu masuk, berapa IRR-nya, berapa NPV-nya, dan kemampuan kita untuk mengembalikan itu. Karena mereka juga melakukan semacam due diligence gitulah. Jadi uji petik seberapa besar sih kapasitas kita untuk melakukan pengembalian. Jadi ini betul-betul murni hasil negosiasi ya antara pihak kita dengan lembaga keuangan. Demikian, Mas Gede. Pak So, Junior, bisa ngasih pendapat? Junior ya, yang dari ini. Dari ya. Mungkin yang dimaksud adalah pada waktu ekspansi, kadang-kadang pemerintah memberikan tax holiday sehingga keuntungan yang menjelang umur pabriknya itu, katakanlah waktu itu keuntungan ekonomiknya dikatakan 10 tahun, menjelang 10 tahun dengan melakukan ekspansi, artinya menahan uang agar masih ada di Indonesia, sehingga kadang-kadang diberikan tax holiday gitu. Ya. Sehingga pada waktu ekspansi itu memang menjelang berakhirnya umur ekonomi pabriknya, harapannya uangnya masih ada sehingga investasi tidak dilakukan di tempat lain begitu. Itu yang saya tidak tahu di best practice-nya katakanlah pada waktu kita melakukan ekspansi, tapi memang rata-rata ekspansi dilakukan pada waktu umur ekonomi hampir tercapai, biasanya seperti itu. Oh ya, betul sekali Cak Junior, terima kasih atas tambahannya. Ya, ini persis seperti yang kami lakukan waktu revamp Kaltim 2 itu juga hampir mencapai umur ekonomi pabrik. Tentang tax holiday memang tidak kita bicarakan di sini, tapi pabrik baru pun juga untuk industri tertentu itu mendapatkan tax holiday juga untuk kemudian dari pemerintah. Terima kasih Cak Junior atas tambahannya. Baik, kita ada pertanyaan lain? Pak Bambang. Halo, Bung. Orang tidur kok di bangunan. Wes. Mungkin bisa dilanjut Pak Praharso. Oke. Jadi kita lanjutkan tentang WACC atau Weighted Average Cost of Capital ya. Jadi untuk menghitung NPV kita tentu akan memakai asumsi tertentu terhadap diskon faktor. Jadi dari kuliah-kuliah sebelumnya sudah disampaikan bahwa diskon faktor pada umumnya mengembang. Nah, di sini ada di introduksi yang biasa kita pakai di keseharian adalah rata-rata tertimbang. Jadi antara modal sendiri dengan pinjaman bank itu dihitung semua bobotnya. Nah, ini analoginya adalah seperti kalau kita menghitung tekanan total campuran dua gas dalam ruang tertutup. Tekanan total adalah fraksi mol dari zat A dikalikan tekanan parsial A ditambah fraksi mol zat B dikalikan tekanan parsial zat B tersebut.
Nah, ini adalah mirip-mirip dengan persamaan untuk menghitung pre-tax WACC. Nah, kenapa pada umumnya di textbook ekonomi teknik lebih memilih pre-tax WACC daripada WACC yang murni. WACC yang aslinya itu adalah di belakang fraksi debt atau hutang, itu adalah ada faktor pengurang pajak. Jadi ini dikalikan 1 minus persentasi pajak. Nah, secara ekonomi teknik, formula ini adalah lebih konservatif, artinya lebih aman. Jadi kalau dengan nilai yang lebih besar saja masuk, NPV sama IRR, ya maka dengan adanya faktor pengurang pajak tentu akan lebih masuk. Ngitungnya sangat sederhana ya, jadi ingat aja bagaimana kita menghitung tekanan total campuran 2 buah gas. Jadi di berikutnya kita rubah mindset kita yang disebut diskon faktor adalah rata-rata tertimbang antara modal sendiri dengan pinjaman bank. Nah, modal sendiri itu dinilai jauh lebih besar daripada bunga bank. Kenapa demikian? Ada yang ingin sharing? Halo? Oke, monggo adik-adik. Monggo adik-adik bisa sharing terkait ini. Ya, mungkin Pak, apa namanya? Kenapa kita menghitung WACC mungkin, Pak? Bisa jelaskan, Pak Ji. Kenapa menghitung WACC? Jadi tadi kan sudah didiskusikan bahwa rasio antara hutang dengan modal sendiri adalah 70/30 misalkan begitu kan? Nah, berarti yang E dibagi E plus D adalah unsurnya equity, berarti modal sendiri 30%, kalikan nilai RE ini yang kita tetapkan, yang saya tanyakan berapa. Yang di sini adalah fraksi dari hutang yang 70% tadi. Nah, jadi kenapa kok harus kita hargai modal sendiri itu atau RE ini lebih gede daripada hutang dari bank? Mungkin ada yang bisa sharing. Iya, monggo adik-adik. Kenapa kira-kira? Jadi ini kan terkait interest, biasanya bunga bank itu adik-adik. Tapi ini WACC karena di sini ada keikutsertaan modal sendiri adik-adik ya, 70% itu. Ya monggo adik-adik, ada yang bisa ini berkenan sharing? Halo, Mas Adian. Monggo Mas Adian. Halo Mas Adian. Oh. Tidak ada. Monggo Bu Siti, monggo. Jadi RD itu bunga bank gitu kan, ya Pak? Ya, RD bunga bank ya. Nah, RE itu bunga yang ingin kita tentukan dari modal yang kita berikan tadi. Nah, kita menilainya itu biasanya lebih tinggi daripada bunga bank. Nah, kenapa kok bisa lebih tinggi? Gitu nggak pertanyaannya? Ya, kira-kira apa ini jawabannya? Oke, nggak apa-apa kalau sore ini belum ketemu, silakan di pertemuan berikutnya bisa dijawab. Jadi kita dua berarti ya Pak. Berikutnya kita lanjut ya. Ini kita skip dulu. Nah, setelah slide ini nanti kita akan masuk di slide Excel ya. Jadi kita akan berpindah dari PowerPoint ke Excel. Nah, di dalam perhitungan keekonomian, kita harus menghitung cash flow. Itu pada saat sebelum tahun 90-an itu masih cash flow sebagaimana yang kita terima belum populer lah tentang free cash flow ini. Tapi dari keseharian kami mulai tahun 2000-an itu seluruh pre-FS maupun FS itu dasarnya adalah free cash flow basis atau free cash flow form. Apa formulanya? Free cash flow adalah net income atau keuntungan bersih ditambah depresiasi
dikurangi dengan capex, dan dikurangi dengan increase in net working capital, dikurangi dengan kenaikan working capital atau modal kerja. Nah, kenapa depresiasi dimasukkan seperti di sini? Karena adalah depresiasi itu kan bukan non cash charges ya. Jadi sebetulnya duitnya nggak keluar kan, masih di perusahaan itu sendiri. Nah, karena dia bukan aliran modal, maka tidak dimasukkan dalam perhitungan perencanaan atau forecasting aliran kas. Jadi tentu free cash flow ini akan lebih gede daripada yang dulu-dulu zaman saya kuliah dulu juga cuman ngitungnya net income sih, karena istilah ini belum kami kenal waktu itu. Nah, sekarang yang banyak dipakai baik di konsultan ataupun di dunia perbankan untuk proyek-proyek ini adalah dasar perhitungannya adalah free cash flow, yaitu net income ditambah depresiasi atau penyusutan dikurangi dengan capex dan dikurangi dengan kenaikan dari modal kerja. Dan ini memang banyak dibahas di dalam materi corporate finance. Jadi orang-orang ekonomi yang banyak mendalami masalah ini. Nah, kenapa kita sebagai engineer harus tahu tentang konsep ini? Karena di dalam korporasi pada akhirnya yang menghitung, yang menyusun laporan keuangan itu adalah para akuntan. Dan akuntan tentu basicnya adalah kaidah-kaidah yang dipakai kalau di Indonesia PSAK namanya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, kalau di internasional adalah IFRS. Jadi kaidah-kaidah yang berlaku di corporate finance itu akhirnya yang berlaku untuk menghitung laporan keuangan. Jadi dalam hal ini adalah engineer harus kompromi, bisa kompromi dengan akuntan karena masing-masing saling melengkapi. Nah, baik, kita sekarang masuk ke spreadsheet di Excel. Ini saya keluarkan dulu, berarti stop share dulu ya? Iya Pak, stop share Pak. Share dulu ya? Iya Pak. Habis itu kita masukkan share screen lagi ya? Iya, betul Pak. Excel-nya dibuka dulu Pak. Oh, dibuka dulu nih ya. Udah bisa dibaca? Lebih dibesarin dikit Pak, mohon maaf Pak. Oke. Kecilan, Iya, sampun, iya. Bisa dibaca semua? Iya, bisa Pak. Oke, ya. Jadi ini ada dua tabel. Yang sebelah kiri adalah yang tadi itu baterai limit, di mana total installed cost tadi itu nilai equity adalah $200,6 juta. Sedangkan yang di sebelah kanan kita memakai template dari Peter Timmerhouse. Sampai di sini 1, 2, 3 adalah template-nya Peter Timmerhouse. Kita dapatkan $280,84 juta. Namun di dalam keseharian kita dalam melakukan eksekusi proyek itu ada biaya praoperasi dan biaya startup. Ini harus dianggarkan, best practice-nya sekitar 6%. Nah, kemudian juga ada biaya project management. Itu 5% terhadap 3 atau terhadap fixed capital investment. Dan interest during construction, di sini saya ambil 7,5% yang seperti yang dipakai Shoji di proyek di Meksiko. Karena kalau 18% standar Amrik tadi terlalu tinggi buat kita ya. Jadi 7,5% itu ya more or less lah. Tapi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa ini sangat bergantung pada hasil negosiasi antara perbankan dengan pemilik proyek. Dan di sini working capital di dalam standarnya Peter Timmerhouse 15% dari TCI atau kalau nilai total direct plan cost-nya adalah 360, rasionya adalah 89/360, dapatlah sekian. Sehingga TCI-nya total capital investment adalah 377,58. EPC cost-nya itu sama dengan fixed capital investment, hanya peristilahan saja, itu 280,84. Dari sini ada yang ingin ditanyakan sebelum moving?
Oke. Mungkin saya menambahkan sedikit, Pak. Silakan. Adik-adik kalau di kelas, kemarin itu kan yang nomor 1, total direct plan cost. Ini yang kalau dari sini mengambil dari yang 200,6 sebelah kiri itu. Jadi kalau kita nanti di perancangan pabrik itu biasanya dari menghitung harga alat. Jadi harga alat di pabrik kita berapa, di total ketemu ini. Gitu nggak Pak Praharso? Ya, betul sekali. Betul Nah, sekali. kemudian kemarin kan fixed capital investment itu ada 2 nilai, ada direct cost sama indirect cost. Indirect cost-nya ini sama persis yang ada di Timmerhouse, fraksi-fraksinya tinggal ngikutin aja. Nah, kemudian nanti TCI itu kan working capital ditambah fixed capital investment. Nah, teorinya seperti itu di Timmerhouse. Akan tetapi dari pengalaman Pak Praharso, ada poin 4, 5, 6, ini yang harus kita tambahkan. Ini yang nggak ada di buku, tetapi kalau kita ada project, 4, 5, 6 ini harus ditambahkan. Itu dari pengalaman, di buku nggak ada. Nah, mungkin nanti waktu mendesain pabrik bisa ditambahkan poin 4, 5, 6 ini di dalam menghitung TCI. Jadi nanti TCI bukan hanya saja fixed capital investment ditambah working capital, tetapi FCI ditambah WC ini ditambah poin 4, 5, 6. Nah, seperti itu. Oke, monggo Pak. Terima kasih Bu Siti atas tambahannya, betul sekali. Jadi ini adalah kelanjutan dari kuliah-kuliah yang sebelumnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke schedule 1. Oke, kita lanjut ke schedule 1 ya. Schedule 1 adalah intinya kita menghitung total investment cost atau total capital investment. Nah, di kolom paling atas, paling kiri itu adalah kita mengambil dari data sheet yang cost breakdown tadi. Jadi EPC atau fixed capital investment adalah 280, sekian. Kemudian biaya pre-production, jadi interest during construction sekian, pre-operation and startup sekian, project management. Nah, spare part ini kita kosongkan di sini. Jadi sebetulnya masih ada sih ditambahkan spare part, cuman untuk kesepakatan kali ini kita kosongkan aja. Nah, total fixed investment adalah perjumlahan dari angka-angka di atas tadi. Ditambah dengan working capital, itu jadilah TCI seperti yang di standar Peter Timmerhouse. Nah, kita mencoba melihat sebelah kanan. Itu ada warna kuning dan warna hijau. Nah, masa konstruksi di sini saya set 5 tahun. Pertanyaannya kenapa kok 5 tahun? Kan bangun pabrik itu hanya 3 tahun juga cukup, atau mungkin bisa 2,5. Tapi untuk industri petrokimia itu tidak akan kurang dari 3 tahun untuk bangunnya. Tapi kenapa kok ini ditambah-tambahin 2 tahun lagi? Ada yang ingin sharing? Silahkan. Izin menjawab, Pak. Silakan, bebas saja ya. Jangan jadi kemungkinan besar yang bikin lama itu di proses perizinannya itu yang susah. Jadi butuh waktu tambahan. Mungkin seperti itu. Betul sekali. Jadi namanya praproyek itu adalah mengurus perizinan, terus menyusun studi kelayakan. Terus setelah itu oke, nanti juga mendapatkan alokasi bahan baku. Misalkan kalau gas itu adalah dari SDM kan, Kementerian SDM. Dan setelah alokasi dapat, nanti pemilik gasnya akan melakukan nego dengan kita, berapa sih harga gasnya? Itulah yang disebut dengan PJBG, perjanjian jual beli gas. Terus habis itu kita juga harus membuat AMDAL segala macam. Nah, semuanya ini kan perlu waktu dan perlu biaya. Kalau tidak kita alokasikan budgetnya di sini, siapa yang menanggung? Inilah nantinya semuanya nanti akan dikapitalisir, dipakai sebagai total biaya itu. Jadi tidak serta-merta ujuk-ujuk bangun gitu aja. Ada yang namanya praproyek. Jadi termasuk kajian, perizinan dan sebagainya. Banyak sekali perizinan yang harus kita kerjakan dan semuanya ini ada biaya, makanya perlu ada pembebanan biayanya. Bagus sekali jawabannya. Sampai di sini ada pertanyaan lain? Terkait pembiayaan Pak Praharso mau tanya, apakah dari proses feasibility study itu sudah bisa
apa namanya dikomunikasikan dengan, artinya sudah bisa mendapatkan pinjaman dari bank ataukah memang hanya pada saat proses sign kontrak EPC itu sudah baru bisa mendapatkan pinjaman dari bank, ataukah pada saat proses tahun pertama dan kedua ini semua dari kapital sendiri seperti itu, Pak? Oke, baik. Jadi yang pre-production ini kecuali interest during construction ya. Pre-production ini pada umumnya dari kita modal sendiri. Jadi namanya owner cost control atau biaya sendiri dari pemilik proyek itu harus ada. Nah, FS ini ada dua jenis FS. Sifatnya yang pertama adalah technical, jadi internal FS dari perusahaan sendiri, sama bankable FS. Nah, yang laku untuk melakukan peminjaman ke bank adalah yang bankable FS. Bankable FS ini konsultannya harus sepertujuan bank. Jadi bank itu sudah punya kerjasama dengan para konsultan KJPP ya, jadi yang akan menilai kelayakan dari suatu proyek. Jadi misalkan dengan Bank Mandiri itu punya rekanan. Kalau lo mau minjam dari gue nih, konsultannya ABCD silahkan pilih. Nah kalau kita di BUMN biasanya tidak tunjuk langsung, tapi melakukan proses tender karena terkait GCG. Seperti itu. Jadi yang FS yang laku adalah bankable FS. Jadi FS kita sendiri kita hire konsultan, kemudian konsultan akan melakukan modifikasi, pada umumnya nggak banyak sih, kan lebih ke terkait finance-nya supaya menjadi bankable FS. Bankable FS ini yang dalam tanda kutip laku dijual ke bank atau lembaga keuangan yang lain. Apakah itu menjawab? Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Nah, kita bergerak ke asumsi-asumsi ya. Jadi yang melatar belakangi semua perhitungan adalah adanya asumsi, yaitu kapasitas produksi kita tadi sebagai contoh 1.500 ton per hari, kemudian pabriknya grassroots, ini new, lokasinya adalah developing, berarti di negara berkembang ya, tipenya kalau dalam standar UNIDO adalah tipe 2. Artinya apa? Ada risiko yang harus dipikul lebih gede daripada di negara maju, karena terkait segala macam lah. Desain operating days per tahun 365 hari kan 330. Pertanyaannya sekarang, kenapa tidak kita desain full year jadi 360 hari bukan 330? Ada yang bisa sharing? Halo? Izin jawab, Pak. Gimana? Gina Kak tadi yang mau menjawab. Ya silakan. Oh, gantian aja Bu, tadi Amal belum jawab. Sekarang siapa? Amal. Iya, tadi saya sudah soalnya. Maaf Bu kalau agak berisik lagi di jalan soalnya. Mungkin karena butuh waktu untuk start up pabriknya, kemudian juga butuh shutdown dan maintenance juga, jadi perlu sekitar 30 hari untuk off pabriknya begitu Pak. Ya, betul sekali jawabannya. Jadi ibarat badan manusia kan ada sehat, ada sakit, dan namanya pabrik itu juga butuh waktu untuk maintenance tahunan atau turnaround ya istilahnya. Di samping itu juga ada namanya breakdown maintenance. Jadi tiba-tiba karena satu dan lain beberapa peralatan rusak sehingga pabrik shutdown. Nah ini harus dialokasikan. Jadi tidak mungkin kita 365 hari itu kita operasikan terus-menerus. Tapi ada pada suatu kondisi, tapi tidak terus-terusan ya. Pabrik itu tidak shutdown selama lebih daripada 1 tahun. Jadi bisa sampai 1,5 tahun tanpa shutdown. Tapi habis itu biasanya makan korban. Akhirnya begitu shutdown, kerusakannya lebih parah itu dan biayanya yang keluar lebih besar. Jadi sebaiknya memang harus dialokasikan untuk perbaikan tahunan. Baik, jadi 330 kalikan 1.500 adalah 495.000 ton. Kemudian kapasitas tahun pertama pabrik baru tidak mungkin bisa dioperasikan 100%. Tentunya ada ini dan itu sehingga 90% aja udah bagus lah. Nah, tahun-tahun berikutnya baru 100. Nah, yang sangat krusial adalah penentuan harga jual karena ini akan menentukan berapa keuntungan yang kita dapatkan.
Kita lihat di bagian bawah, apakah bisa dilihat grafik di bawah ini? Halo, bisa kelihatan semua? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, sebelum dilakukan FS itu kita biasanya melakukan market feasibility study. Jadi bisa kita lakukan sendiri atau meng-hire konsultan. Itu ada histori dari tahun ke tahun tentang harga dalam hal ini amonia ya, dari 2001 sampai 2020. Jadi seperti ini sinusoidal naik turun. Jadi harga itu tidak linear satu harga, tapi naik turun karena tergantung pada supply demand-nya dan pengaruh ekonomi makro. Dari sini saya coba plot melakukan peramalan untuk dari tahun ke 1 sampai 20 tahun ke depan. Angka-angkanya dari sini nih, namanya apa FOB price forecasted ya. Namanya ramalan bisa betul bisa salah ya. Jadi peramalan yang lebih dari 3 tahun itu ya memang kurang akurat, itu harus kita akui. Tapi untuk melakukan apa kajian-kajian memang kita ya harus melakukan peramalan. Jadi sebelum apa hitung-hitungan detail kita biasanya melakukan market survey atau survei pasar. Produknya apa? Produknya adalah apa sih proyeksi harga dari tahun ke tahun. Nah, tentang working capital atau modal kerja itu lebih dari satu metode. Kalau Unido model hitung-hitungannya seperti ini, itu habis dapatnya 36 juta. Kemudian kalau yang subsidi model yang Jepang tadi untuk proyek di Meksiko 19,8, yang paling kecil adalah yang modelnya corporate finance dari Profesor Berg dan De Marzo ini, kalau kita hitung di sini nggak ada ya, saya tidak masukkan, itu sekitar 14 juta. Nah, karena kita sepakat bahwa yang kita pakai adalah Peter Timmer House, itu dapatnya 49,6 juta dolar. Jadi ini sangat konservatif dan untuk perhitungan kita aman lah gitu ya. Nah, tentang tanah itu kita bisa nyewa, bisa juga beli. Untuk seat ini adalah kita beli saja tanahnya, jadi nilai dolarnya kira-kira sekian. Terus debt to equity ratio tadi kita pilih 70:30. Nah, hasilnya nanti belakangan aja. Kita sekarang membahas asumsi sama kenapa 5 tahun dan pada tahun ke-6 baru berproduksi tadi. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, mohon maaf mau bertanya Pak. Untuk yang tadi forecast harga produk itu gimana Pak? Mohon maaf tadi saya agak sedikit. Ini yang untuk memperkirakan tahun 1, 2, 3 gitu, itu gimana Pak caranya? Terima kasih Pak. Ya. Jadi pertama kita memerlukan data histori ya. Data histori apa yang terjadi 10 atau 20 tahun ke belakang, seperti apa siklusnya. Kemudian ada adagium ataupun semacam rumus tak tertulis, sejarah itu mengulang dirinya sendiri. Kita dalam hal ini membuat asumsi. Ini kalau gratisan ya. Karena FOB price ini kan publikasi ini relatif gratis yang di sini ya. Kita membuat asumsi bahwa sejarah ini akan mengulang dirinya sendiri, bahwa siklusnya bakal seperti ini. Maka kita plot di atas tadi, tapi ini saya modifikasi. Kenapa di tahun kedua saya tidak langsung ambil angkanya 110 dolar per ton, kenapa di tahun ketiga yang merah-merah ini saya tidak mengambil 179 seperti proyeksi, tapi saya mengambilnya 259. Ini adalah judgement saya saja untuk latihan kita menghitung supaya NPV dan IRR-nya lebih bagus. Apakah judgement-nya bisa salah? Ya, bisa salah, bisa benar. Nah, pada umumnya kalau yang korporasi itu seperti di perusahaan kami saat ini, yang melakukan perhitungan ataupun kajian ini adalah konsultan pasar. Dan itu tidak murah. Satu paket untuk harga kajian ini untuk satu komoditas itu tidak kurang dari 30.000 dolar. Nah, karena sore ini adalah gratis, ya udah saya pasang angka sendiri, ini adalah berdasarkan judgement saya saja. Sekali lagi, judgement saya ini bisa benar, bisa salah. Nah, pada umumnya kalau kita membuat prarencana pabrik kan satu angka saja ya sebagai angka rata, ya itu enggak apa-apa sih, enggak masalah sih.
namanya juga asumsi. Yang penting asumsi jangan takut salah dan ada dasarnya. Dari mana kita mendapatkan angka-angka ini? Selain dari internet, bisa juga kalau lembaga pemerintah adalah data dari BPS. Badan Pusat Statistik, bisa kita dapatkan dari sana. Apakah itu menjawab? Oh iya Pak, sangat menjawab. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Mungkin saya bisa menambahkan Pak. Oh, monggo, silakan Bu Siti. Jadi selama ini kalau kita mendesain pabrik itu kita hanya punya satu harga untuk produk. Misalnya kita pakai 280 ini ya. Ya, Umur pabrik kita 10 tahun, jadi harga jual tahun ke-1, 2, 3, 4 sampai 10 pendapatan kita dari penjualan itu sama jika produksinya sama ya. Misalnya sama-sama 100%, maka pendapatan dari penjualan itu sama karena harga jualnya kita buat sama. Tetapi kalau Pak Praharso ini karena sudah studi pasar, jadi diperkirakan harga jual tahun ke-1 280, tahun kedua sekian, ketiga sekian jadi tahun 1 sampai 10 itu nilainya tidak sama. Ini nanti berpengaruh ke perhitungan pendapatannya. Karena harga jual dari produknya tiap tahun berbeda. Kalau kita biasanya di kampus itu kita cuma satu harga. Itu bedanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Siti, tambahannya betul sekali seperti itu. Dan kita memang ada kesulitan yang mendapatkan data ini nggak mudah karena pada umumnya harus bayar gitu. Itu tadi $30. Saat kami saat ini mendevelop proyek metanol, tahun lalu kami harus bayar $30.000 untuk kajian pasar. Jadi mohon maaf, angka yang untuk metanol nggak bisa kami display karena ada keterikatan namanya secrecy agreement antara konsultan dengan kami. Mohon maaf, Bu Siti, ada Pak Johan chat ini Pak Bu Siti. Ada pertanyaan Pak Praharso. Ya, Pak Johan dari Pak Johan. Pak Johan Safri. Bagaimana asumsi harga bahan baku? Bagaimana kalau bahan baku mengikuti pasar atau kalau bahan baku fixed atau pakai formula? Bagaimana pengaruhnya terhadap visibility study? Ya, baik. Terima kasih. Pak Johan adalah bos saya, jadi beliau adalah mantan direktur produksi di Pupuk Indonesia. Nah, ini kenapa saya set $3? Ini hanya untuk latihan saja. Di Indonesia harga gas $3 itu nggak ada lagi. Dan pada umumnya di industri apapun di Indonesia setelah Undang-Undang 2001 ya, jadi liberalisasi harga gas, Undang-Undang Migas itu sejak kita menandatangani LOI dengan IMF, itu harga gas ditentukan antara negosiasi langsung antara pemilik proyek dengan pemilik gas. Gas punya Indonesia, tapi ternyata quote-unquote kita itu tidak 100% berdaulat ya, karena sebagian juga dimiliki oleh asing. Nah, pada umumnya yang terjadi sekarang tidak ada nilai flat $3 misalnya, yang ada adalah formula. Formula adalah mengikuti persamaan polinomial, jadi ada konstante, kemudian ada fraksi bagi hasil. Artinya apa? Kalau dalam nilai tertentu jualan kita misalnya amonia urea itu untung, maka ada fraksi bagi hasil yang disepakati dalam kontrak jual gas. Misalkan adalah 0,3 bagi hasilnya. Jadi harga gas tiap bulan itu berubah-ubah. Karena tergantung pada harga komoditas internasional seperti apa, itulah yang menentukan harga gas. Ini mari coba kita lihat sensitivity-nya ya. Ini sebetulnya materi untuk hari berikutnya, tapi nggak apa-apa. Harga gas di Indonesia itu pada umumnya antara $5-6. Untuk Kaltim 5 sendiri itu konstantanya 5,75 ditambah faktor bagi hasil amonia urea, jatuhnya harga gas itu di atas $6. Apa yang terjadi kalau harga gasnya itu misalkan $6? Kita lihat efeknya. Ini saya copy paste sampai tahun ke-20 seolah-olah $6. Nah ini efeknya apa? Nah ini dia. NPV-nya negatif, IRR hanya 6,6%, jadi jauh di bawah bank. Artinya apa?
bahwa industri amonia ini untuk gas Indonesia sudah tidak kompetitif ya karena sangat mahalnya harga gas. Oleh karena itu, kenapa pemerintah memberikan subsidi pupuk? Karena untuk ketahanan pangan nasional. Jadi subsidi ini untuk menolong supaya pabrik-pabrik kita masih bisa beroperasi. Demikian terima kasih sharing dari Pak Johan. Jadi Pak Johan ini bos saya di PI ya. Terima kasih Pak Johan. Ada pertanyaan lain? Nah, mungkin bisa dijelaskan yang pembagian dari 3,5% yang atas tadi, Pak. 3,5% yang tahun atas. 1 sampai 6. Nah, pembagiannya seperti apa? Ya. Jadi di dalam proyek, eksekusi proyek, itu ada yang namanya dikenal kurva S atau S-curve. Pembebanannya itu adalah bertahap. Tahun pertama karena sifatnya hanya kajian-kajian, jadi membuat FS, ngurus AMDAL, terus perizinan segala macam, itu kita bisa bebankan 3,5% dari total anggaran fixed capital investment. Semakin tambah tahun, kegiatannya makin banyak, ini akan naik jadi 7,5. Nah, puncak-puncaknya adalah pada tahun ketiga dan keempat. Jadi huruf S-nya akan menanjak karena kita sudah melakukan procurement, construction. Tahun 5 itu tahun terakhir masa-masa berakhirnya konstruksi proyek, itu pembebanan biayanya akan menurun. Nah, supaya kontraktornya itu tetap care, maka kita akan menahan pembayaran terakhir 5%. Jadi di tahun ke-6 setelah berproduksi untuk retention money. Kenapa retention money kita perlukan? Karena setelah proyek selesai dikonstruksi, maka akan dilakukan commissioning, startup, dan normal operation. Nah, pada saat mulai normal inilah kita sebelum serah terima proyek antara kontraktor dan pemilik proyek, itu dilakukan namanya performance test. Kalau performance test itu diterima, lulus, artinya adalah target 1.500 ton amonia tercapai, kualitasnya komposisinya 99, sekian persen terpenuhi, dan biaya-biaya yang lain utilities juga besaran-besarannya, rasio-rasionya terpenuhi semua, maka project completion itu bisa dinyatakan selesai dan kita sebagai pemilik proyek akan memberikan deklarasi namanya plan acceptance. Pabrik ini diterima. Baru 5% ini kita rilis. Namun kalau si kontraktor masih belum bisa memenuhi kewajibannya, misalkan proyeknya molor dan sebagainya, 5% ini kita tahan. Demikian, Bu Siti tambahnya. Ada pertanyaan lain? Ya, matur nuwun, Pak. Terima kasih. Dari adik-adik ada pertanyaan? Baik, kita lompat ke... Mohon maaf Pak, ya. Pak Prasa Bu Siti. Silakan. Mungkin ini Pak, ini kan pada yang pertama itu production tahun ke-6 itu kan adalah dengan kapasitas 90% Pak ya. Iya. Jadi nanti mungkin dijelaskan nanti yang setelah kapasitas yang 100% ini bagaimana nih Pak nanti depannya? Oh, maksudnya di tahun kedua, ketiga begitu? J. Ya. Jadi nanti mungkin setelah ini Pak ya, J. Ya, setelah ini. Baik, kita lihat di schedule 2 itu adalah biaya produksi ya, perhitungan biaya produksi. Ini kan spreadsheet-nya di-share kan ya ke adik-adik ya? Sampun Pak, di chat ya? baru saya share juga. Oke. Nah, ini kelihatan di sini di tahun ke-6 proses gas 90% sekian, kemudian tahun ke-7 setelah kapasitas produksinya 100% menjadi sekian, dan seterusnya. Ini juga semuanya asumsi seolah-olah sampai tahun ke-20 itu kita bisa beroperasi 100% semua. Ini adalah perhitungan keekonomian. Pada prakteknya sih tidak seperti ini, seperti badan manusia, pabrik itu juga ada sakit-sakitnya. Tapi ini hanya untuk assessment saja. Jadi ini yang 90% di sini, 100% di tahun kedua atau tahun ke-7 setelah konstruksi, dan seterusnya, dan seterusnya.
Nah, tadi sudah saya sampaikan komponen dari biaya produksi COGS harga pokok itu didapatkan dari seperti yang tadi saya jelaskan, ada variable cost dan biaya yang lain. Nanti bisa dilihat di sheet-nya. Bisa saya lanjutkan, Pak Agun? Iya, bisa Pak, monggo Pak. Oke, kita nanti tidak urut ya. Kita ke sheet 3 terkait bagaimana menghitung weighted average cost of capital atau diskon faktor yang memuat rata-rata tertimbang antara bunga bank dengan uang sendiri. Nah, di sheet ini bunga bank adalah sekitar 8%. Ini didapatkan, di sini ada selnya L11. L11 adalah ini 8% dikalikan dengan ini dia, I11 dibagi I10. Jadi kredit dari equipment suppliers kredit dari pemasok peralatan yang memberikan kredit 230 terhadap total pinjaman itu ada fraksinya untuk menghitung berapa rata-rata dari bunga bank. Jadi 8%. Terus yang paling penting ini nih, modal sendiri. Kenapa modal sendiri kita hargai lebih tinggi? Nanti silakan direnungkan di rumah. Jadi pertemuan berikutnya silakan disampaikan. Nah, pada umumnya itu ekspektasi pemilik modal rate-nya adalah antara 15 sampai 25%. Saya ngambil di sini yang terendah 15. Dengan demikian rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital adalah dapatnya 10,3. Nah, kalau bisa dilihat di formulanya ini, di sebelah kanan ini yang saya keluar ini, ada faktor 1 minus 0%. Ini adalah faktor pajak. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita memilih pre-tax ya, artinya lebih konservatif. Unsur pajak tidak kita perhitungkan dalam WACC, karena kalau unsur pajak kita masukkan, WACC akan berkurang. Nah, konservatifnya adalah makin tinggi WACC, makin konservatif. Jadi demikian untuk WACC, perhitungannya ada di sheet atau schedule ketiga. Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo adik-adik kalau ada pertanyaan, monggo. Biasanya kalau kita dalam time warehouse ini adik-adik itu kita hanya menghitung interest rate-nya saja berdasarkan interest. Nah, ini sekarang karena adanya jadi perbedaan ini modal sendiri itu lebih tinggi daripada bunga bank, maka kita menghitung WACC gitu nggih Pak Prarsel nggih. Nah, Oke, jadi Pak. Jadi modal sendiri dihargai lebih tinggi. Itu yang ada perlu cari tahu. Makanya sekarang kita mengenal adanya WACC ini. Ya. Jadi untuk berikutan dalam menghitung perencana pabrik silakan dipakai konsep WACC. Jadi adik-adik nanti nggak kaget pada saat bekerja di industri, deal dengan para akuntan, dengan para lender, itu adalah permainan mereka di WACC, diskon faktornya. Iya, ada Bu Siti. Oh, jadi mungkin Bu Siti. Iya Pak. Jadi kalau sebelumnya di desain-desain pabrik sebelumnya itu kita hanya memperhatikan atau dikompetkan terhadap bunga bank. Padahal modal kita tadi kan juga modal sendiri sama pinjaman. Jadi yang dipakai itu nanti sebaiknya yang WACC ini. Jadi bukan hanya bunga bank. Jadi ini baru Pak Praharso. Sebelumnya kita nggak mengenal WACC, ya cuma bunga banknya berapa. Jadi nanti IRR-nya dibandingkan sama bunga bank. Nah, padahal nanti kita kan juga ada WACC, ada hurdle rate, ya mungkin nanti dijelaskan kapan kita menggunakan WACC atau hurdle rate itu seperti apa, ya Pak. Ya, terima kasih Pak Agun dan Bu Siti tambahannya. Ya, jadi zaman saya kuliah dulu juga tidak pernah mengenal adanya WACC, tapi ternyata setelah bekerja itu pada saat melakukan kajian pre-FS itu memang kita harus mengadop bahwa porsi rate modal sendiri harus dihargai lebih tinggi daripada bunga bank. Yang tadi rentang antara 15 sampai 25% ya.
Nah, itu dia. Nanti seterusnya mindset kita adalah namanya diskon faktor, kita adalah WACC. Jadi, terima kasih atas tambahannya dari Bu Siti. Jadi, sama, pada saat saya lulus juga itu hal baru. Begitu bekerja, ketemunya WACC. Dan WACC ini di mana banyak dipelajari, itu memang di corporate finance, di teman-teman akuntansi itu dipelajari ini WACC, konsep-konsep seperti ini, asalnya dari mereka. Namun di beberapa textbook ekonomi teknik seperti Tauler sama Sinod itu konsep WACC sudah diintrodusir, walaupun namanya bukan WACC, tapi lebih ke average cost of capital. Tapi samalah maksudnya itu. Baik, hal baru tentang WACC sudah. Sekarang kita lompat ke biasanya hasil akhir kan perhitungan IRR sama NPV kan. Kita lompat ke DCF, discounted cash flow. Jadi adik-adik, sore ini kita bukan belajar caranya ngitung ini ya, tapi ini lebih ke demo bagaimana sih hal ini diterapkan, dan adik-adik bisa mempelajari sendiri nanti dari spreadsheet yang sudah di-sharing. Kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya atau bisa lewat email. Nah, mari kita lihat sebetulnya ya standar UNIDO itu ada 12 schedule. Tidak hanya 9. Namun saya pandang untuk kepentingan kita sampai 9 pun cukup. Jadi yang 3 yang terakhir itu tidak perlu kita hitung lah gitu ya. Karena itu bisa diatasi dengan metode lain, misalkan sensitivity analysis. Nah, ini dia. Masa konstruksi adalah yang biru itu tadi. Kuning. 1, 2, 3, 4, 5 tahun. Dan ini sama sekali tidak ada pemasukan kan. Jadi net income-nya adalah 0. Nah, sekarang free cash flow. Free cash flow tadi adalah formulanya apa? Net income ditambah dengan depresiasi. Depresiasi ini dihasilkan dari schedule 1, dari CAPEX. Kemudian depresiasi, kemudian dikurangkan, depresiasi ada di sini kembali, sorry. Depresiasi terjadi pada tahun pertama produksi atau tahun ke-6 sampai dengan akhir umur pabrik 20 tahun. Jadi depresiasi tidak terjadi di masa konstruksi, tapi setelah berproduksi ini kita bebankan. Nah, di sebelah kiri, selama 5 tahun kita nggak ada pemasukan, hasilnya minus semua. Karena 0,00 dikurangin dengan CAPEX, dikurangin dengan net working capital atau increase in net working capital, hasilnya free cash flow-nya adalah negatif. Kemudian diskon faktornya seperti ini, sehingga present value-nya untuk free cash flow adalah minus. Jadi masa konstruksi semuanya negatif. Bahkan dari perhitungan ini sampai tahun pertama produksi itu pasti negatif free cash flow-nya. Oke, tentang masa konstruksi dulu. Sampai sini ada pertanyaan? Pak Dede, ada pertanyaan Dede? Mungkin bisa saya tambahkan, Pak, untuk yang menghitung diskon faktor, ketemu 0,91, 0,82, itu pakai rumus yang present value itu. Cuma tanpa dikalikan nilai S-nya ya. Jadi hanya 1/1 ditambah WACC. Jadi di sini diskon faktornya pakai WACC kali, tutup kurung ya, yang pembaginya itu pangkat tahunnya. Jadi tahun ke-1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari situ perhitungan diskon faktornya. Ya, terima kasih Bu Cici atas tambahannya. Iya, Pak. Ada pertanyaan adik-adik? Nah, ini di Excel itu ada fungsinya seperti ini. Ada juga yang atas itu saya hitung manual. Ini hanya untuk cross check bahwa seharusnya baik dihitung secara manual, perjumlahan dari present value free cash flow ini 20 tahun itu harus sama dengan yang by function. Karena kadang-kadang Excel juga nggak konsisten antara manual dengan perhitungan function itu hasilnya beda. Tapi dalam hal ini alhamdulillah sama. IRR saya juga, ini kan trial and error ya.
Tapi Iya. saya memakai function yang ada di Excel. Jadi tinggal pasang functionnya, thread selama 25 tahun dapatlah angkanya 14,1. Sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin saya tambahkan Pak. Jadi di sini NPV dimulai semester ini ya baru ya menghitung NPV. Kalau tahun-tahun sebelumnya semester kemarin itu belum ada perhitungan NPV. Jadi nanti dihitung dulu free cash flow-nya, diskon faktornya dihitung, R-nya nanti pakai WACC, baru dihitung ini PV, present value of free cash flow. Jadi free cash flow sheet nomor 23 dikalikan dengan diskon faktornya. Nah, NPV. Nah, seperti rumus yang kalau di kuliah kemarin kan PV benefit dikurangi PV cost-nya ya. Jadi tinggal menjumlahkan aja. Nomor 26 ini dijumlahkan semuanya, nanti ketemu 97 ini. Jadi kalau NPV-nya positif artinya apa? Oke. Waktu di kelas kemarin NPV positif, negatif, itu kan ada maknanya ya. Pabriknya layak didirikan, Bu. Ya. Jadi nanti kalau negatif ya dilanjutkan perhitungan apa berhenti di situ aja Pak Praharso kalau NPV-nya negatif? Nah, kalau NPV-nya negatif, artinya ini pabrik ini tidak layak. Pabrik ini dinyatakan tidak layak, gitu, nggak usah diteruskan gitu. Iya. Ini sudah adzan maghrib. Oh, azan maghrib untuk Surabaya ya? Halo? Iya Pak. Iya. Atau kita akhiri dulu karena sudah azan maghrib. Jadi kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jadi nggak apa-apa, nanti silakan dibaca-baca di rumah, nanti bisa ditanyakan. Jadi yang schedule 6 dan 7 itu tentang perhitungan laba rugi dan neraca, ini akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya insya Allah, karena itu untuk menghitung kesehatan keuangan dari suatu perusahaan. Jadi tidak semuanya kita habiskan sore ini. Ya, saya serahkan kembali ke Bu Siti. Karena udah maghrib, waktunya juga tinggal 5 menit soalnya. Ya, terima kasih Pak Praharso. Mungkin kita cukupkan di sini dulu ya. Hari ini tadi kita sudah belajar banyak hal baru ya dalam menghitung apa kayak TCI, komponennya apa saja. Kemudian ada yang baru, cost untuk pre-production yang harus kita tambahkan. Kemudian ada WACC. Kemudian yang baru lagi juga menghitung NPV. Nah, mungkin nanti dipelajari lagi di Excel-nya bagaimana cara perhitungannya. Mungkin nanti ada kesulitan, minggu depan bisa ditanyakan. Bukan minggu depan, hari Kamis. Hari Kamis, Bu. Nah, kemudian tadi ada 2 PR ya. Kenapa RE-nya tadi lebih besar daripada RD? Yang pertama tadi apa nggih Pak PR-nya? Oh, yang pertama ini. Data yang kita pakai, data baterai limit cost, itu adalah tahun 94. Sedangkan sekarang tahun 2020. Nah, berarti kita perlu cari indeks kan, indeks Chemical Engineering Plant Cost Index, rata-rata dari Januari sampai Oktober tahun ini berapa, didapatkan dari internet atau sumber dari kampus silakan. Kemudian data tahun 94 berapa, perbandingan itu dikalikan angka 170 juta dolar tadi, ketemunya berapa, itulah taksiran harga kita untuk tahun ini. Oke, tenang. Ya, berdasarkan indeks ya. Pernah ya, tadi. berdasarkan indeks ya. Oke, nah untuk hari Kamis nanti kita akan melihat kesehatan dari suatu pabrik. Kita lihat dari nanti kita belajar di schedule 6 sama 7, kemudian juga sensitivitas. Ini juga hal baru dalam desain pabrik mulai semester ini. Nah nanti bagaimana kita sensitivitas itu dilihat dari apa saja. Nah efeknya nanti kemana? Itu yang hari Kamis nanti disampaikan oleh Pak Praharso. Oke. Mungkin sekian untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Cak Daning alumni, kemudian dari adik-adik. Nanti disiapkan pertanyaan untuk hari Kamis ya.
Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Hakun, monggo Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Siti, moderator, memimpin acara kita. Matur nuwun sangat Pak Prarso, luar biasa Pak pengalaman dan sharing sessionnya ini. Semoga nanti bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh adik-adik. Terima kasih juga para alumni, Pak Johan, Pak Yuniar, dan di sini juga ada Pak Triwijaya sebagai dosen teknik kimia. Insya Allah kita akan bertemu di hari Kamis jam 4 sore. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kuliah untuk desain pabrik kimia dan ekonomi, Departemen Teknik Kimia, kerjasama antara Altekimis dengan Departemen Teknik Kimia. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, matur nuwun Pak Prarso. Terima kasih. Adik-adik sekalian, saya tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.